Terima kasih pemirsa yang masih bersama kami dalam Newsroom Today. Memasuki musim hujan, warga Pejaten Timur yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung mulai melakukan persiapan hadapi banjir yang kerap terjadi. Warga akan tetap bertahan jika kondisi banjir dalam siaga 3 atau 4 dan akan mengungsi jika kondisi siaga 1. Warga Pejaten Timur yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung sudah mulai mempersiapkan hadapi banjir di musim hujan kali ini. Warga mulai memindahkan barang-barangnya ke lantai 2 di tempat tinggalnya. Permukiman yang merupakan langganan banjir ini telah menerima kabar dari pihak pemerintah setempat jika air Kali Ciliwung mulai naik. Biasanya pada siaga 3 dan 4 warga masih memilih bertahan di lantai 2 rumahnya. Sedangkan siaga 1 warga terpaksa mengungsi ke tempat lebih tinggi di masjid maupun posko yang telah disediakan. Musim hujan-hujan begini siap-siap menganiin banjir. Nggak, maksudnya benar-benar apa gitu. Memindahkan barang-barang di atas, di tingkat, biasanya begitu. Dari warga ya, kayak pemerintah cepat mengatasi ini, soalnya setiap tahun mesti kena ini selalu begitu. Meski pasrah rumah mereka akan terendam, warga menaruh harapan Pemkot Jakarta Selatan dapat mengatasi banjir di musim hujan ini. Muhalko Pandi, JAK TV. Memasuki musim hujan, sejumlah wilayah di DKI Jakarta terendam banjir. Warga yang berada di wilayah rawan banjir lakukan persiapan untuk mengantisipasi terjadinya banjir. Ya, lalu seperti apa persiapan warga untuk mengantisipasi terjadinya banjir di rumah mereka? Telah ada rekan kami Lydia Sibangunsong langsung dari Pejaten Timur, Jakarta Selatan. Silakan Lydia dengan laporannya. Ya baik, terima kasih Rizky dan juga Tiara. Saat ini saya sudah berada di Kelurahan Pejaten Timur, Jakarta Selatan. Kita akan memantau seperti apa kesiapsiagaan baik dari petugas dan juga warga untuk antisipasi banjir, utama saat memasuki musim penghujan. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, saat ini sudah ada bersama dengan saya Lurah Pejaten Timur, Bapak M. Agus Letahid. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Pak, ini mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa JAK TV di rumah seperti apa ini, Pak? Untuk di daerah Pejaten Timur sendiri, Jakarta Selatan ini seperti apa? Berapa titik rawan banjir, Pak? Dan seperti apa sudah kesiapsiagaan dilakukan oleh petugas dan juga warga untuk mengantisipasi banjir, Pak? Ya, untuk Pejaten Timur itu biasanya kalau banjir itu dapat kiriman dari Bogor ya, hujan dari Bogor. Dan titik banjir yang rutin biasanya 4 RW. 4 RW untuk yang siaga 3, jadi RW 5, 6, dan 7, dan 8. Untuk siaga 1 hampir mencapai 7 RW, jadi 9, 10, dan RW 5 ya 3. Oke, ada berarti ada 7 titik atau 7 RW yang menjadi titik rawan banjir untuk di Kelurahan Pejaten Timur seperti itu, Pak. Tadi dikatakan ada siaga 1 dan juga siaga 3. Itu untuk banjir setinggi berapa meter, Pak? Untuk siaga 1 bisa mencapai 4 meter. Kalau siaga 3, 1 sampai 2 meter. Oke. Pak, tadi untuk mengatasi banjir, utamanya ini kan sudah memasuki musim penghujan seperti itu. BMKG juga sudah merilis bahwa untuk di bulan November ini sudah memasuki musim penghujan. Dan utamanya ketika intensitas hujan lebat ini, apalagi daerah Pejaten Timur ini masuk salah satu daerah titik rawan banjir di DKI Jakarta, utamanya di Jakarta Selatan seperti itu. Ini seperti apa, Pak, SOP ataupun juga tindakan pelaksanaan teknis ketika terjadi banjir, Pak? Ya, jadi pertama kita rapat koordinasi. Kemudian kita menentukan titik lokasi dari masing-masing RW yang terdampak. Jadi ada 7 RW yang terdampak, kita sudah siapkan prosedurnya, dapur umum, dan penanggung jawab. Jadi ketika ada bantuan, mereka sudah ada titik-titik penanggung jawab di masing-masing RW. Untuk kesiapan alat evakuasinya sendiri, Pak, ketika terjadi banjir seperti apa? Apakah sudah ada? Ya, untuk rutinitas biasanya kalau banjir itu selalu ada perahu, ya terutama dari damkar ya. Kemudian ada tambang untuk evakuasi warga yang terjebak banjir dan lain-lain. Selama ini ketika terjadi banjir di wilayah Pejaten Timur sendiri nih, Pak, apakah memang selalu warga mengungsi? Apakah ada disediakan posko-posko pengungsian seperti itu, Pak? Kalau misalnya cuma 1-2 meter, biasanya warga mengungsi di tetangga yang daerahnya tinggi. Ya, tapi kalau sudah tinggi sekali seperti siaga 1, mereka mengungsi di titik-titik yang sudah ditentukan masing-masing RW. Oke, Pak Agus, kita sebentar ke Pak Haji Dasuki nih, Pak. Ini selama ini kan Bapak sebagai warga yang salah satu mungkin tempat tinggalnya terdampak banjir seperti itu, Pak. Ini selama ini bagaimana Pak upaya ataupun juga tindakan daripada warga Pak untuk mengatasi banjir dan seperti apa, Pak? Ya, memang dimaklumi sama warga masalah banjir ini kan memang terjadinya di bantaran pinggir Kali Ciliwung. Ya, memang harapan sementara ini kita harus
relokasi. Nah, untuk relokasi itu kan adanya normalisasi Ciliwung dengan dibebaskannya bantaran-bantaran Kali Ciliwung. Nah, di sini memang sudah sebagian ada yang dibebaskan sehingga sudah pada pindah ke area yang lebih tinggi dengan membeli lahan yang baru. Tapi ada sebagian yang belum terrealisasi, masih menunggu pembebasan. Informasinya karena adanya krisis APBD. Nah, itu kita maklumi karena efisiensi anggaran. Ya, kita maklumi sambil kita tunggu. Tapi itu kan banjir itu biasanya tahunan ya, setiap tahun gitu. Tapi tidak setiap hari. Nah, di sini kita memang kalau sudah memasuki musim penghujan, warga biasanya sudah paham. Nah, dan biasanya juga kita ini dapat informasi dari pihak, baik dari pihak kelurahan, pihak RW, pihak RT, ada pemberitahuan ketinggian air di Katulampa. Nah, itulah yang menjadikan patokan dan menjadikan kesiagaan warga untuk mengantisipasi kalau memang sudah ada ketinggian air sekian, kita informasikan juga ke tetangga-tetangga untuk siap-siap mengungsi atau mengamankan barang-barang yang berharga untuk kita taikkan ke tempat yang lebih tinggi. Oke, Pak. Sebagai warga, apa harapannya kepada pemerintah terkait Pak untuk mengatasi ini kan bukan yang pertama kalinya terjadi banjir di wilayah Bapak seperti itu. Bagaimana Pak harapan kepada baik pemerintah Kota Jakarta Selatan mungkin Pak? Ya, yang paling pokok itu normalisasi. Dengan adanya normalisasi sehingga tidak ada lagi warga yang di bantaran pinggir kali, otomatis tidak ada lagi yang kebanjiran. Satu, kedua ya kalau memang belum ada anggarannya mungkin sekedar normalisasi atau pembersihan Kali Ciliwung, dan kita warga juga wajib lah untuk membantu pemerintah Pemda untuk bekerja bakti dalam rangka air supaya lancar. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Dan ya baik, tadi Rizky dan juga Tiara, tadi itu informasi yang dapat kami sampaikan mengenai kesiapsiagaan yang dilakukan oleh petugas dan juga warga untuk mengatasi utamanya untuk mengatasi banjir. Dan tadi juga berdasarkan rilis yang kami terima dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika bahwa di bulan November ini sudah mulai memasuki musim penghujan, utamanya di sepanjang sepekan ke depan. BMKG merilis bahwa akan turun hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai dengan kilat dan juga petir. Demikian sementara Rizky dan juga Tiara informasi sementara yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke Anda di studio. Ya, terima kasih rekan Lydia yang melaporkan langsung dari kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali.